Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya David Rizky 221010068 dari 5B Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS perencanaan eksperimen saya. Saya akan menjawab soal 6.44 dari buku Douglas yang telah Bapak berikan. Berikut tabel soal 6.44 setelah dimasukkan ke Minitab. Soal 6.44 bagian A. Yang pertama kita gunakan metode regression, lalu pilih fit regression model, dan syarat faktor-faktor penting adalah p-value-nya kurang dari 0,05, dan jika terdapat lebih dari satu p-value yang kurang dari 0,05 maka pilih yang terkecil. Berdasarkan data di atas, FeSO4 merupakan faktor penting karena p-value-nya kurang dari 0,5 dan merupakan p-value terkecil. Berdasarkan grafik berikut, FeSO4 merupakan faktor yang memiliki peranan penting. Berdasarkan grafik di samping, data tersebut bersifat normal karena mengikuti garis lurus. Berdasarkan grafik di samping, grafik tersebut merupakan plot dengan varians yang tidak konstan. Varian dengan residual meningkat seiring dengan nilai yang disesuaikan. Perhatikan bahwa seiring dengan meningkatnya nilai yang disesuaikan, sebaran di antara residual melebar. Pola ini menunjukkan bahwa varians residual tidak sama atau tidak konstan. Berdasarkan grafik residual versus order di samping, grafik tersebut merupakan interpretation dengan bentuk cycle. Variance dengan residual meningkat seiring dengan nilai yang disesuaikan. Perhatikan bahwa seiring dengan meningkatnya nilai yang disesuaikan, sebaran di antara residual melebar. Pola ini menunjukkan bahwa varians residual tidak sama atau tidak konstan. Soal 644 bagian C. Pilih metode DOE, lalu pilih metode Taguchi, lalu pilih analisis Taguchi design. Dan berikut data respon untuk sinyal terhadap rasio kebisingan dan data rata-rata. Berdasarkan grafik di samping, kondisi optimal untuk produksi surfaktin yaitu glukosa 20, NH4, NO3 2 atau 6, keduanya tidak berpengaruh signifikan. Lalu FeSO4 30 dan MnSO4 20. Kombinasi ini diperkirakan akan menghasilkan produksi surfaktin tertinggi berdasarkan data grafik. Soal nomor 2, jelaskan setiap item mengenai aplikasi dari petunjuk dalam percobaan seperti di bawah ini. Yang pertama, pengenalan data dan pernyataan masalah pra-eksperimental. Tahapan ini di mana kita menganalisis masalah dan membuat variabel. Lalu yang kedua adalah pemilihan variabel respon. Tahapan ini di mana kita menyeleksi variabel yang paling memungkinkan. Ketiga adalah memilih faktor tingkat dan jangkauan. Tahapan ini di mana kita memilih faktor dan data lain untuk membantu penelitian. Yang keempat ada pemilihan desain eksperimen, yaitu tahapan di mana kita memilih alur proses, alat dan bahan, serta cara kerja eksperimen. Lalu yang kelima ada melakukan percobaan. Tahapan ini di mana kita melakukan penelitian sesuai desain yang telah ditentukan dan menganalisis faktor dan variabel yang telah ditentukan. Lalu tahapan berikutnya yaitu analisis data statistik, di mana kita menganalisis hasil percobaan dan data yang telah diobservasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Tahapan ini menentukan kesimpulan dan pemecahan masalah berdasarkan data dan hasil percobaan yang telah ditemukan. Sekian presentasi ujian akhir semester saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.